takwa itulah yang bisa meningkatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Di tengah-tengah pandemi ini kebetulan bertepatan di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ada dua peristiwa, ada dua perintah Allah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perintah untuk melaksanakan berkorban. Yang kedua adalah perintah untuk melaksanakan haji. Tentunya dua-duanya ini tujuannya hanya untuk taqarrub ilallah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa kita harus selalu beribadah kepada Allah? Karena Allah telah menciptakan kita, Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita yang sangat banyak. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita yang tak terhingga. Sehingga kita sebagai hamba Allah, kita selaku manusia, kita punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah menggunakan fasilitas yang diberikan Allah, menggunakan apa-apa yang telah diberikan kepada Allah, kenikmatan yang telah diberikan kepada Allah kepada kita semuanya. Ini harus kita gunakan untuk kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ingat apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, inna a'taina, aku telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat besar. Aku telah memberikan kepadamu kenikmatan yang tak terhingga. Kita harus akui, kita sebagai manusia, sebagai Allah telah menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tugas kita apa? Tugas kita ada dua. Yang pertama adalah fasholli li rabbika wanhar. Pertama kita disuruh sholat, kedua kita disuruh berkorban. Kenapa? Perintah yang pertama kali suruh sholat, karena perlu diketahui besok pertama kali yang ditanyakan Allah ketika kita sudah menghadap kepada Allah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu fihi yaumal qiyamah as-sholat. Besok pertama kali ditanyakan adalah tentang sholat. Bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita baik apa belum? Apabila sholat kita baik, maka amal yang lainnya akan ikut baik. Tetapi apabila sholat kita belum baik, maka amal yang lainnya akan diteliti satu persatu untuk memenuhi atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat kita. Ini yang pertama. Kenapa kok sholat diutamakan? Karena sholat ini bisa membentuk karakter manusia. Sholat ini bisa mengarahkan manusia menuju karakter yang lebih baik. Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar. Artinya sholat ini bisa mencetak, sholat ini bisa merubah karakter manusia yang asalnya kurang baik menjadi karakter yang lebih baik. Hubungannya apa sholat dengan karakter manusia? Hubungannya apa sholat dengan perilaku manusia? Hubungannya tentu sangat erat sekali. Kalau kita amati, yang namanya sholat terdiri dari ucapan dan perbuatan. Manusia hidup ini tidak bisa lepas namanya berucap dan bergerak. Tetapi ucapan-ucapan kita, gerakan-gerakan kita selama ini masih jauh dari kebenaran. Maka untuk itu, untuk membenainya adalah lewat sholat kita. Maka sholat ini ada rukun. Rukun-rukun ini dibagi jadi tiga. Ada yang namanya rukun qauli, ada yang namanya rukun qauli, ada yang namanya rukun fi'li. Di antara rukun ini yang paling mendominasi adalah rukun fi'li. Rukun qauli hanya satu. Rukun qauli
rukun fikri ini mendominasi ada 11. Kenapa? Ini sebuah isyarat yang harus kita pahami. Qalbi berbangsa hati, qauli berbangsa ucapan, dan fi'li berbangsa gerakan. Artinya apa saudara? Artinya kita ini hidup jangan banyak bicara, tetapi silakan banyak berbuat, silakan banyak bergerak. Jangan selama ini kita banyak ngomong tapi kurang gerakan-gerakan. Gerakan ini lebih baik daripada ucapan. Dakwah bil hal lebih baik daripada dakwah bil lisan. Kalau saat ini tadi diumumin ada gerakan sedekah, kita bergerak untuk sedekah. Kita lihat umat ibadah kita masih seperti ini. Siapa yang akan menyelesaikan? Tentunya adalah kita sendiri. Kita jangan memalukan, kita jangan sampai kalah dengan yang lainnya. Kita sebagai orang Islam, karena Rasul al-Islam ya'lu wa la yula'leh. Islam itu hebat, Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih hebat daripada Islam. Kita sudah melihat kondisi bangunan kita seperti ini. Tinggal kita sekuat hati kita sampai di mana. Sudah dikatakan berkali-kali oleh pengurus masjid bahwa kita ini butuh tempat ibadah yang layak. Kita butuh tempat ibadah yang baik. Alhamdulillah kita sudah dikasih Allah tempat ibadah seperti ini. Ini harus kita lanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pengurus masjid kita. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia. Lalu yang kedua adalah kurban. Kurban ini biasa diartikan dengan menyembelih seekor hewan. Pada kurban ini adalah tujuannya untuk takarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ditandai menyembelih seekor hewan, seekor binatang. Karena ini diambil dari sejarah, mengutip cerita sedikit dari ceritanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada waktu itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah lewat mimpinya untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail ditanya bapaknya, "Hei anakku, aku semalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu, hai anakku?" Nabi Ismail sebagai anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, berbakti pada ayahnya dan taat pada Allah, maka Nabi Ismail menjawab dengan tenang, "Wahai ayahandaku, silahkan laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini sebuah jawaban yang telah diberikan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dilaksanakan perintah itu. Apa yang terjadi? Singkat ceritanya, Allah memberikan ganti dengan seekor binatang yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sejarah kurban. Tapi mana kurban yang sejati, mana kurban yang hakiki, ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hukumnya apa kurban ini? Kurban adalah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah bersabda kepada orang yang mampu, kepada orang yang punya rezeki, kepada orang yang ada kelebihan, pada orang yang telah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun fala yudahhi falyakun insya'a yahudiyan aw nasraniyan." Kata Rasul, siapa saja orangnya yang punya kelebihan, siapa orangnya yang telah mampu, siapa orangnya yang punya rezeki yang lapang, dia tidak melakukan kurban di saat ini, maka kata Rasul, silahkan tinggal pilih. Jika mereka mati, tinggal pilih mau mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Ini ancaman bagi orang yang telah mampu tetapi dia tidak mau berkorban demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah korban ini hanya dengan cara seperti itu? Tentunya tidak. Kita punya beberapa pilihan. Tentunya korban
ini adalah disesuaikan dengan kondisi kita. Karena kita tidak semuanya mampu, kita tidak semuanya bisa melakukan korban dengan menyembelih seekor hewan, tetapi kita korban dengan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Sehingga penafsiran berkorban di situ ada 4 macam. Yang pertama, apabila kita mampu berkorban dengan harta kita, silahkan korban dengan harta kita. Karena Allah telah memberikan kelebihan harta, maka silahkan berkorban dengan harta kita. Untuk apa? Di sini sudah ada di depan mata kita, pintu surga telah terbuka, yaitu dengan sedekah jariyah, dengan membantu pembangunan masjid kita saat ini. Sedekah jariyah tidak ada hilangnya, karena pahalanya akan selalu kita rasakan walaupun kita sudah berada di alam kubur sana. Karena bekal kematian itu hanya 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, apabila kita tidak mampu berkorban dengan harta, silakan berkorban dengan ilmunya. Karena Allah memberikan kita ilmu, Allah memberikan kelebihan kepada kita ilmu. Silahkan kita berkorban dengan ilmu kita. Jangan pernah menjual belikan ilmu yang telah diberikan Allah kepada kita. Silahkan ilmu ini kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Karena ada pepatah al-ilmu bila amalin kasyajari bila samalin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat sebuah pohon yang tidak ada buahnya. Yang ketiga, apabila kita tidak mampu berkorban dengan harta kita, tidak mampu berkorban dengan ilmu kita, yang ketiga kita bisa berkorban lewat tenaga kita. Tenaga juga penting. Apabila kita tidak ada yang berkorban lewat tenaga, maka masjid ini tidak ada yang ngurus. Masjid ini tidak ada yang merawat, karena pengorbanan tenaga sangat dibutuhkan. Yang keempat, apabila tidak mampu berkorban dengan harta, tidak mampu berkorban dengan ilmu, tidak mampu berkorban dengan tenaga, yang keempat, silakan berkorban dengan doa. Jangan pernah menyepelekan doa. Doa ini senjatanya orang mukmin. Doa adalah senjata andalan orang mukmin. Doa silahul mukmin. Doa ini adalah senjata orang-orang mukmin. Perlu kita ketahui, Indonesia, negara kita merdeka seperti ini adalah berkat doa yang dipanjatkan oleh orang-orang Islam, memohon pada Allah supaya negara kita dikasih kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkat doa. Setelah merdeka, maka mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap selalu utuh. Jangan sampai kita terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi masa sekarang ini kita baru diuji oleh Allah dengan adanya pandemi. Kita baru diuji oleh Allah dengan adanya COVID-19 ini. Bagaimana cara kita menyelesaikan ujian ini? Tentunya sebagai orang mukmin kita hadapi dengan tumakninah, dengan istiqomah secara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah telah menetapkan protokol, kita taati, itu dengan cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Ini kalau kita amati bukan sebuah kebetulan, tapi mari kita pahami yang sebenar-benarnya. Jangan hanya cukup sekedar cuci tangan, jangan sekedar cukup pakai masker, dan jangan sekedar cukup jaga jarak. Apa di balik itu? Ini harus kita pahami. Tangan harus kita cuci, artinya tangan harus selalu bersih. Tangan melambangkan kekuasaan. Tangan ini melambangkan kekuasaan. Artinya apa? Suatu saat, hei manusia, suatu kau saat jadi pejabat, jadi pemimpin, maka kau harus bersih. Jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa merusak adalah tangan. Biasa kasih anggaran 10 juta, kalau punya tangan maka bisa dirubah, ditambah 01 tambah 02, jadi angkanya berubah. Ini gara-gara apa? Gara-gara tangan. Maka tangan harus dicuci supaya bersih. Artinya kekuasaan juga harus bersih dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
harus kita jaga mulut kita supaya kita bersih dari omongan-omongan yang tidak kita inginkan, omongan-omongan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu jaga jarak. Jaga jarak ini kita diingatkan, kita harus selalu berhati-hati dan waspada dalam memilih teman. Kita harus selalu hati-hati dan waspada dalam menjaga pergaulan. Jangan seenaknya sendiri, apalagi hidup di kota metropolitan seperti ini. Salah pergaulan akan sesat selama-lamanya. Salah kita memilih teman akan terjerumus dalam jurang kenistaan yang sangat dalam. Ini yang harus kita pahami. Maka mari kita selalu berdoa kepada Allah. Kita sudah berusaha, tutup mulut sudah, cuci tangan sudah, jaga jarak sudah, tetapi jangan lupa kita harus tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari COVID-19 ini dan negara kita aman, menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Demikian khotbah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita termasuk orang yang ahli ibadah kepada Allah. Dan mari mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan, mari kita gunakan umur kita, panjang umur kita tetap gunakan untuk taat dan beribadah kepada Allah. Salah satu taat adalah menggunakan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita untuk tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, masjid ini perlu uluran tangan, perlu bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa dan berikhtiar, mudah-mudahan tempat ibadah kita supaya cepat jadi dan bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad